Sekarang pada sore hari ini itu aku mau sharing ke teman-teman semua tentang hal akademik ya, yang berupa uh, bacaan diagnostik yang penunjang gitu, yang buat teman-teman semua penting banget di semua stase, hampir di semua stase. Stase IPD butuh pembacaan radiologi, fase anak ujiannya pun ada sesi pembacaan radiologi. Kemudian itu kurasakan semua, malah aku lewat gitu, mis aja, ya udah pemeriksaan penunjang ketika bikin refkas lewat aja gitu. Oh, ini pemeriksaan radiologinya tanpa tahu interpretasinya, tanpa tahu cara baca yang benar itu gimana. Jadi ngikutin arus aja dengan bacaan yang ada di tertulis oleh ekspertisnya. Nah, apa namanya itu yang penting tentang radiologis. Terus kemudian kan ada radiologi, pemeriksaan penunjang itu kan ada radiologi, ada lab, ada pemeriksaan PA mungkin ya, karena teman-temannya, aku kan asli PA juga, teman-teman mungkin ketemu sama aku, ada yang nggak ketemu sama aku juga. PA oke lah, kita udah tahu ketika S1 udah lihat. Terus kemudian radiologi EKG itu sebenarnya menurutku penting, tapi nggak ada asdosnya gitu, nggak ada yang ngajarin gimana sih bisa peer to peer, bisa ngobrol sama teman-teman pakai bahasa yang nggak di buku, yang nggak dibahasakan oleh dosen, tapi bisa nyambung ke teman-teman semua, dan itu yang aku pengenin sekarang ke teman-teman. Oke, karena aku bacot banget ya. Tips pertama aku untuk pemeriksaan penunjang adalah teman-teman stick ke satu referensi aja dulu. Pertama kali stick to one reference only. Jadi kayak kalian untuk radiologi, aku punya rekomendasi itu buku William Herring. How to Basic Radiology itu bagus banget bukunya, bahasanya oke, bahasanya mudah dimengerti dan menggunakan istilah-istilah yang itu. Terus itu untuk radiologi ya. Saranku menggunakan buku William Herring. Cuman kalau misalnya teman-teman nggak dapat William Herring, bisa radiologi itu menggunakan Radiopedia ORG. Itu punyanya ahli radiologi yang ada di Australia. Itu bagus buat jadi referensi. Terus kemudian nggak usah pusing, karena bahasanya pasti setiap buku punya cara pandang, cara melihat yang berbeda-beda. Itu tips yang pertama. Jadi stick satu buku. Terus kemudian kalau mau belajar EKG, ya teman-teman tahu ya yang Thaler itu yang apa? The only EKG book you will ever need, atau yang bahasa Indonesianya tuh juga ada satu-satunya buku EKG yang kalian butuhkan. Stick ke buku itu aja. Stick ke buku itu aja. Kemudian setelah kalian paham dengan bahasa itu, kemudian boleh baca-baca ke referensi-referensi yang lainnya. Itu tips pertamaku untuk penunjang-penunjang, karena kalian nggak ada waktu, kecapean, habis pulang koas nggak ada waktu buat belajar-belajar kayak gitu, mendingan baca satu buku atau malah diskusi kayak gini, tentir-tentir, nanya-nanya ke aku, ke kakak-kakak tingkat kalian yang kalian percaya juga boleh. Oke, itu tips yang pertama ya. Untuk tips yang kedua, untuk terkhusus radiologi ya teman-teman. Radiologi itu apa sih sebenarnya, kan modalitas itu banyak. Ada yang modalitasnya apa di modalitas X-ray, terus yang modalitas apalagi CT itu adalah computed tomography, ya itu sebenarnya X-ray tapi yang terkomputerisasi. Terus kemudian ada USG, terus kemudian ada MRI, magnetic resonance imaging, dan kemudian ada five modalities ya, MRI, ada ada CT scan ya, CT scan tadi itu ya gitu. Terus kemudian ada juga
nuclear medicine atau kedokteran nuklir itu juga itu. Kalau teman-teman waktu dulu ingat di PA ada sensitiografi itu adalah modalitas juga, modalitas dari nuclear medicine atau kedokteran nuklir itu. Dan kemudian dari modalitas-modalitas itu turun banyak banget. Nah, yang contoh pada sore hari ini adalah tentang radiologi. Nanti kita akan bahas radiologinya itu radiologi fotopolos, atau kalau polos kan berarti tidak menggunakan kontras. Ada yang radiologi X-ray menggunakan kontras. Terus itu pun banyak nanti ketika teman-teman udah tahu kalau misalnya di S1 ada barium mil. Terus IPD teman-teman diminta. Ini pemeriksaan OM, tahu nggak apa? Mungkin ada bisa bantu jawab, kita interaksi OMD. Rayhan, bantu, nggak ada. Nah, nggak tahu OMD, serius? Apa ya, Mas? Hah? Gimana? Ini habis googling nih, Mas. OMD adalah oesophagus Mach duodenum. Itu sebenarnya bahasa Belanda kan. Intinya oesophagus Mach duodenum adalah pemeriksaan radiologi yang menggunakan kontras. Kontrasnya kan masuk dari mulut, berarti itu sebenarnya barium mil ya, barium mil untuk melihat oesophagus, Mach sama OMD duodenum. Nah itu aku juga dulu bingung kok ada yang namanya OMD, ada yang tahu namanya BNO nggak? BNO itu apa? BNO itu hanya di negara kita doang dan negara Belanda. BNO adalah pemeriksa radiologis yang menggunakan kontras untuk bukan, tidak menggunakan kontras. Jadi pemeriksaan radiologis, bedanya BNO sama fotopolos abdomen nanti kita bahas ya. Kalau misalnya BNO itu apa sih sebenarnya? Kan kalau itu kan dari bahasa Belanda BNO. Tahu? Aduh sedih. Nggak tahu. Serius nggak tahu? Jujur. Ya, itu bahasa Belanda ya. Blas overzicht. Apa ya intinya adalah BNO. Ini aku kelihatan nggak lagi sharing? BNO tuh apa sih sebenarnya? BNO. Slide-nya kelihatan. Oh, slide-nya aja ya. Oke. Ntar aku sharing ini aja deh. Sharing screen aja. BNO IVP. BNO tuh hanya ada di orang Indonesia aja. BNO apa? Bahasa Inggrisnya? Nah kan itu kan Blas nicht overzicht itu ya yang bahasa kidney, Belandanya. Kidney ureter bladder. Nah, kidney ureter bladder. Ureter bladder. Nah, itu bahasa itunya ya. Terus kemudian BNO sebenarnya adalah turunan dari pemeriksaan X-ray. Sebenarnya itu adalah X-ray yang ada di yang ada di abdomen untuk melihat untuk melihat tadi struktur-struktur tadi yang kidney, kemudian blast buat melihat kidney. Kalau misalnya bahasa Inggrisnya tuh BNO tuh KUD ya kalau nggak salah. KUB. Kidney, ureter, sama bladder. KUB IVP. Nah itu adalah pemeriksaan X-ray yang ada di abdomen dengan persiapan khusus. Persiapan khususnya apa nanti teman-teman pelajarin sendiri masing-masing ya. Atau nanti kita buat sesi baru deh. Nah terus kemudian IVP. IVP itu apa? Intravenous pielogram. Ya,
Intravenous pyelogram itu sebenarnya adalah KUB atau BNO yang diberikan kontras, disuntikan kontras sehingga terlihat terlihat struktur yang ada di situ. Nanti kita bahas, kita buat sesi Zoom khusus buat BNO IVP kalau teman-teman mau. Oke, kalau menurutku untuk di luar stase radiologi itu yang penting adalah rongsen toraks dan basic rongsen abdomen. Ya, pada sore hari ini kita bahas ringan-ringan aja soal rongsen toraks. Nah, untuk rongsen toraks sendiri ya tahu lah ya, udah nggak usah pakai bahasa yang ada di kuliah. Kalau misalnya rongsen itu ditembakkan sinar X ke tubuh untuk mencitrakan bagian dalam tubuh yang tidak terlihat dari luar itu ya. Nah, untuk ronsen sendiri, teman-teman tahu apa aja itunya? Konsepnya deh. Ya, kita bahas tentang rongsen torak dulu. Ya, ini ya, ada densities dari atau ya macam-macam dari X-ray, radiografi X-ray konvensional. Itu densitasnya untuk air atau udara adalah yang warna paling hitam. Kemudian fat warnanya gray, atau ya lebih blacker daripada yang soft tissue. Soft tissue akan warnanya lebih dense lagi. Terus kemudian yang paling dense ada kalsium. Kalsium di sini isinya ya tulang itu jadi dense. Dan kemudian ada densitas yang paling tinggi adalah metal ya. Nah, terus kemudian nanti di USG bahasanya bukan apa namanya, oh ya nanti di radiografi ini kalau yang hitam itu disebut apa? Radiolucent, ya kan? Kalau yang warnanya putih disebut dengan radio opak. Nanti di USG beda lagi. Untuk yang warnanya putih disebut dengan ekogenik atau ekogenik ya. Terus kemudian nanti untuk yang densitas itu nanti kita bahas di USG deh, ketika USG. Jadi intinya teman-teman tahu ada densitas yang berbeda-beda. Untuk yang warna hitam itu udara-udaraan, fat dan yang lain-lain itu masih warnanya hitam. Itu adalah radiolucent. Kalau misalnya yang warnanya putih itu adalah radio opak. Dan nanti kita lihat ya. Nah, terus untuk pembacaan radiologi pertama kali yang harus dilakukan adalah apa? Udah pernah radiologi belum? Belum ya. Jadi yang pertama kali yang harus dilakukan adalah kita mengecek identitas. Apakah sesuai dengan identitas pasien. Itu dimanapun, di pemeriksaan radiologi manapun kita harus sebut identitasnya. Misalnya ini identitasnya Nyonya L, Nyonya X, usia 56 tahun, terus kemudian alamat dan yang lain-lain sesuai. Di sini biasanya kan ada di tepi-tepinya itu ada tulisan Rumah Sakit RSUP Sarjito dilakukan tanggal berapa. Itu harusnya kita sebutkan gitu. Sebelum dari semuanya kita harus menyebutkan apakah identitasnya ini. Oke, terus kemudian identitasnya sudah sesuai, baru yang kita lakukan adalah menilai gitu ya. Apakah gambaran radiologisnya ini layak baca atau tidak, itu yang kita lakukan. Nah, untuk sore ini aku mau ngejelasin ke teman-teman gimana sih kita menentukan kalau misalnya pemeriksaan radiologi toraks itu layak untuk dibaca. Jadi untuk ditentukan layak atau bacanya atau adequate untuk dibaca,
Pertama adalah penetrasi, kedua inspirasi cukup, rotasi, apakah terjadi magnifikasi, dan angulasinya bagaimana. Ini nanti sambil kita jalan. Nah, oke. Gambar ini sebenarnya ini layak baca atau enggak? Ada yang mau bertambat nggak? Gimana? Layak. Layak layak baca atau enggak bacanya, enggak layak bacanya kita lihat dari 5 hal ini ya: penetrasi, inspirasi, rotasi, dan magnifikasi, dan angulasi. Nah, untuk penetrasi sebenarnya apa sih penetrasi itu ya? Penetrasi itu ya banyaknya X-ray yang ditembakkan ke eh, ke tubuhnya itu ya. Kalau misalnya cahayanya dari depan, terus kemudian pinya itu ada di belakangnya tubuh pasien, itu disebut dengan proyeksi AP, antero posterior ya, berarti ditembak dari depan, terus kemudian filmnya ada di belakang, di posterior. Kalau misalnya dari PA itu adalah postero anterior view-nya. Jadi dilihat dari ditembakkan sinarnya itu dari belakang, dari punggungnya si pasien, terus kemudian kaset film untuk gambarannya ini adalah di depan, adalah yang ada di depan. Terus kemudian yang teman-teman harus sadari juga, pemeriksaan radiologis itu adalah menggambarkan sesuatu yang bentuknya 3D menjadi 2 dimensi. Jadi dikenal istilah view tadi, dikenal istilah view. Ada view-nya yang kita kenal kan ada AP, PA, dan lateral ya, dari samping. Nah, itu sebenarnya dibutuhkan kombinasi dari itu, mau AP, mau itu dengan lateral, ya tujuannya biar kita bisa membayangkan sebagai dokter itu kalau gambaran struktural itu adalah 3D ya. Gambaran itu dari sesuatu yang 3D. Jadi kayak, ngelihat dari sisi samping, ngelihat dari sisi depan. Gitu. Nah, tadi ya, kita langkah kedua tadi adalah menentukan kalau misalnya gambarnya ini layak baca atau enggak. Dilihat dari penetrasi, inspirasi, rotasi, magnet. Kalau ini layak baca atau enggak? Aduh, ada ketawa. Kebanyakan, Mas. Maksudnya. Ya. Jadi kalau misalnya penetrasi itu ya, penetrasi itu pertama kita ke nomor 1, penetrasi. Kalau penetrasi kurang, si X-ray-nya itu kurang ditembakkan itu, warnanya akan jadi putih kayak gini, nggak kelihatan apa-apa kan? Oke. Terus kemudian kalau berlebihan, dia justru akan jadi lusen kayak gini. Jadi warnanya gelap. Kita nggak tahu nih corakan yang ada di ini sebenarnya kayak gini atau enggak. Kalau berlebihan jadi kayak gini, kalau kurang jadi kayak gini. Nah, ini berarti ini pas ya. Jadi kita tahu corakan-corakan paru-parunya itu gimana, terus kemudian bentuk dari kardionya gimana, dari jantungnya gimana. Oke, berarti pertama untuk menentukan penetrasi bagus atau enggak, itu kita lihat adalah, ini kalian lihat nggak struktur ini? Ini struktur apa? Spine ya. Spine itu harusnya terlihat atau enggak? Lihat. Harusnya terlihat. Jadi spine itu harusnya terlihat jalan di sepanjang ini ya. Di sepanjang struktural kardio ini harusnya terlihat nih. Nah, ini disebut dengan penetrasinya bagus. Jadi untuk menentukan penetrasi bagus atau enggak, kita lihat spine-nya ini ada atau enggak gitu ya. Kalau yang enggak bagus tadi, ini, nah ini kan enggak kelihatan nih. Overexposure tuh enggak kelihatan banget si spine itu bisa lewatin ini.
Terus kemudian apalagi yang penetrasinya kurang, yang exposure-nya low exposure, nggak kelihatan blast. Kita nggak bisa bedain spine-nya di antara kardio. Oke, itu poin pertama untuk melihat spine penetrasinya bagus atau enggak. Nah, terus kemudian balik lagi inspirasi. Nah, ini yang jadi itu ya, inspirasinya cukup atau enggak setelah penetrasi. Nah, untuk menentukan inspirasi cukup atau enggak, ada yang tahu enggak? Melihat jumlah tulang rusuknya yang kelihatan. Betul, betul. Nah, itu Melihat untuk jumlah tulang rusuknya. melihat ini ya, melihat apa kostanya ya. Nah, aturannya itu untuk menilai, tadi udah bagus banget ya Alia ya yang itu yang jawab. Nah, apa kosta itu kan ada yang kosta posterior sama kosta anterior. Nah, di sini ada itu enggak sih oret-oretan? Kita pakai oret-oret. Apa namanya? Oke, ini aja deh. Pakai kursor aja. Untuk kosta sendiri, tadi melihat kostanya bagus. Kostanya harus kayak gimana, Alia? Ada minimalnya nggak sih, Mas? Ya, betul. Jadi, ada minimalnya, lupa. aturannya itu adalah untuk menilai inspirasinya bagus atau enggak, kita melihat kostanya ini jumlahnya harus sesuai dengan aturannya. Nah, aku kasih tahu jumlahnya itu aturannya untuk kosta anterior, kosta posterior itu harus berjumlah, ada yang bilang 10, ada yang bilang 9. Nah, kita ambil yang paling pendek aja, 9. Nah, itu dibilang inspirasinya cukup. Untuk kosta anterior itu harus terlihat 6. Nah, teman-teman bingung nggak bedakan mana yang kosta anterior, mana yang posterior di gambar ini? Yang posterior itu yang aku tunjukin. Dari klavikulanya bukan sih, Mas? Gimana? Lihat klavikulanya. Ini kan Dari klavikula. foto klavikulanya nggak? Bukan. Ini klavikula. Itu ada Klavikula kan. di klavikulanya. Dari klavikulanya terus kelihatan dia tuh yang belakang atau yang depan. Yang tadi ini nggak tahu. Ini apa nih berarti? Yang aku tunjuk nih di kursorku. Posterior. Yang ini? Yang mana? Yang ini. Kursornya nggak jalan ya? Iya. Nggak tahu dia, Mas. Tadi saya jawabnya. Aku pakai shape. Yang anterior tuh yang ini atau yang ini? Yang ini nggak kelihatan, Mas, bedanya. Serius? Nggak kelihatan? Maksudnya, maksudnya gambarnya tuh dari tadi tuh di situ terus gitu loh. Maksudnya ini dari tadi yang udah kelihatan belum? Nggak kelihatan dari tadi tuh yang ditunjuk itu titik yang sama. Masih belum gerak, Mas, kursornya. Ntar dulu. Aku buka. Nih, gimana? Udah belum? Masih belum, Mas. Belum ya? Belum. Ini nggak ada oret-oretan sih ya. Kalau misalnya di itu ada. Ntar aku. Bisa harusnya, Mas, di view option yang bukan view option yang di atasnya itu. Di atasnya, Terus tuh nanti kayak ada apa sih? More. Kayaknya ada deh, harusnya bisa.
nanti merah gitu warnanya. Atau tuh harus di HP ya? Kalau di slideshow nanti bisa mas, ada kursornya kelihatan. Oh iya, atau enggak di Oh, oke. Aku play slideshow. Ini udah belum? apa presiden? Nah, apply script. Ini udah belum? Masuk? Enggak sih, ini masih slide-nya nge-freeze gitu. Ntar. Coba stop screen mas. Aku Stop share screen-nya terus coba. stop share dulu ya. Ya, boleh. Ntar. Ini your screen sharing is paused. Ntar dulu. Oke. Ini aku reshare ya. Mana? Udah belum? Sudah. Udah ya. Jalan. Nah, apa? Tadi aku gerakin kayak gini, jalan nggak sih? Jalan ya? Jalan. Sekarang Jadi jalan. kan penetrasi, inspirasi, kita bahas kayak yang inspirasi ya. Nah, kan inspirasi cukup itu aturannya kalau misalnya costa posterior itu terlihat 10 costa 10 9 lah minimal 9. Terus kemudian costa anterior yang terlihat itu adalah 10 adalah 6 minimal. Nah, di sini costa anterior posterior yang mana? Yang warna kuning yang apa? Yang warna kuning itu costa? Anterior. Costa posterior. Ya, ini aku kasih tahu ini adalah proyeksi PA dari belakang ke depan. Nah, ini berarti yang warna kuning anterior atau posterior? Posterior. Hah? Posterior. Posterior atau anterior? Yang AV itu nggak sih mas? Singkatannya. Posterior. Yang warna kuning warna apa? Costa anterior atau posterior? Posterior. Costa? Posterior. Posterior. Kenapa disebut costa posterior? Itu kayak dari klavikulanya. Nah, tadi nggak tahu mas. Oke. Kamu ngelihat klavikulanya. Jadi kalau misalnya bedakan costa anterior posterior itu, costa posterior itu lebih datar. Angulasinya enggak ini. Nah, ini warna kuning ini adalah costa posterior ya. Karena dia datar. Yeah. Nah, ini enggak regardless dari proyeksinya PA atau AP. Nah, tergantung yang kita temukan gambarannya nanti gimana si costanya ini lurus gini, agak datar gini, berarti dia adalah posterior. Kalau yang costanya langsung meliuk ke bawah gitu, langsung 45 derajat, misalnya gitu, itu adalah costa anterior. Jadi kalau misalnya aturannya, inspirasi yang cukup adalah ini ya teman-teman, ini inspirasi cukup. 10 costa posterior dapat dihitung. Dihitungnya dari costa paling atas nih. Nah, yang ini mungkin nomor 1 mungkin costa 1 nggak begitu kelihatan, costa 2 kelihatan, costa 3, costa 4, costa 5, costa 6, costa 7, costa 8, 9, 10. Nah, ini disebut dengan inspirasi cukup. Kalau gambaran ini penetrasinya cukup atau enggak? Balik lagi yang nomor 1. Kurang. Penetrasinya agak kurang ya ini ya. Penetrasinya agak kurang karena si spine-nya nggak begitu kelihatan. Tapi ya oke lah, masih terlihat si spine ini masih terlihat nggak kurang-kurang banget.
Kalau yang kurang banget itu, yang penetrasi kurang banget, itu yang si spine-nya sampai nggak kelihatan sama sekali. Oke, terus kemudian balik lagi nih. Penetrasi, inspirasi kita udah tahu. Inspirasi syaratnya adalah costa posterior terlihat 10. Terus kemudian rotasinya, kita menilai rotasi. Nah, rotasi itu sendiri, ini ya, kayak, ini kan di foto nih. Yang gambar A di foto, terus kemudian filmnya ada di belakang. Berarti ini adalah view-nya, proyeksinya apa? AP. AP ya, anteroposterior. Nah, terus kalau misalnya kita melihat ada rotasi itu, kalau misalnya si pasien ini agak mereng nih, agak miring, terus kemudian gambarannya itu jadi yang di sebelah kanan lebih nempel sama film, yang sebelah kiri jadi nempel lebih ke arah cahaya. Nah, ini kejadian ini disebut dengan rotasi. Yang bagus adalah gambaran A ya, yang tidak terjadi rotasi secara berlebihan. Atau boleh rotasi tapi dikit aja. Misalkan pasien, nggak selamanya pasien itu bisa diluruskan kayak gini kan, kenyataannya. Yang seperti gambar A. Kursor aku kelihatan kan ya? Iya. Kelihatan, Mas. Oke. Nggak selamanya kan gambarnya bisa kayak gini. Kadang tuh pasien butuh tiduran dan ada bantalnya gitu ya. Terus kemudian akhirnya jadi gambarannya seperti ini. Asal rotasinya nggak berlebihan, itu tidak mengganggu gambaran. Nah, secara radiologis, gambaran rotasi itu nanti kita menilai adalah, nah kalau di sini baru klavikulanya kalian ya. Jadi kalau misalnya kita lihat nih, klavikulanya ada 2. Kepala dari klavikula ini, head of the clavicle, itu kita bandingkan dengan prosesus spina dari spine. Kalau misalnya prosesus spina dari spine ini yang panah hitam itu persis ada di tengah, kira-kira antara kepala dari kepala dari klavikula kanan maupun kiri, itu disebut dengan rotasi yang tidak rotasi ya. Tapi kalau misalnya gambarannya kayak gini, si spinanya itu lebih dekat ke salah satu, itu terjadi rotasi. Oke, yang bagus seperti ini. Tapi kalau rotasi minimal boleh. Kenapa rotasi menjadi masalah? Karena nanti akan gambarannya itu jadi nggak bagusnya karena ada struktur-struktur yang jadi lebih besar atau termagnifikasi. Oke. Nah, tadi penetrasi, inspirasi, rotasi, dan magnifikasi. Kita lihat magnifikasi ya. Magnifikasi itu apa sih sebenarnya? Jadi kayak, kan sebenarnya foto radiologi itu, foto polos radiologi itu adalah pencitraan ya. Gambar, bayangan dari sesuatu yang 3D, kemudian dibayangkan dalam bentuk 2 dimensi, gambaran 2 dimensi. Nah, ini magnifikasi itu adalah pembesaran suatu organ yang seharusnya tidak membesar gitu, kesannya jadi membesar. Nah, ini kita gambar A dan gambar B. Nah, gambar A ini adalah yang proyeksinya AP atau antero-posterior. Kalau yang B itu adalah yang proyeksinya postero-anterior PA. Ini kita fokusnya ke gambaran kardionya nih. Oke. Kesannya kalau yang gambar A itu kan AP. Kesannya kalau AP itu kardionya besar ya. Ini gambaran orang yang sama, cuman view-nya aja yang berbeda. Yang satunya dari belakang, yang satunya dari depan. Jadi kalau misalnya yang A itu, oh ini ya, nah, ini yang A itu gede. Nah, tahu kalau kardio itu gede gimana? Menggunakan kardio CTR ya, kardio thoracic ratio. Nah, itu kan ngelihat garis di sini,
Nanti terus kemudian dibandingkan sama ini. Kalau misalnya lebih dari 0,5 pada gambaran PA itu disebut dengan kardiomegali. Tapi kalau misalnya pada gambaran AP karena akan terjadi magnifikasi sehingga CTR-nya itu adalah adalah lebih besar 0,56. Makanya yang jadi standar itu adalah gambaran kalau mau menilai kardiomegali atau enggak gambaran PA karena gambaran radiologinya gambaran kardionya akan mendekati normal. Nah, sampai sini ada yang nanya nggak? Mau nanya nggak? Kenapa sih kok gambaran PA, AP itu beda ininya kardionya? Ada yang mau bertanya-tanya nggak kenapa? Mas, mungkin boleh minta tolong dijelaskan lagi. Tadi kan ada CTR, kardiotoraksik rasio ya? Ya. Nah, itu garis batasnya itu mana? Mungkin boleh ditunjukkan lagi batas Nanti. yang kardionya mana, terus Kardiotoraksik rasio ya. Jadi kalau misalnya ini sebenarnya kalau misalnya yang tentang kardio lagi nanti aku sih pengennya ada pembahasan khususnya lagi. Nah, cuman teman-teman bisa ini nyalain handphonenya terus buka like-nya, buka buka senternya. Ya. Terus ke tembok tuh kalian jari kalian jari telunjuk ke atas, terus kemudian ke tembok. Oke. Bedakan ini kan cahaya dari lampu handphone kalian, dari senter handphone kalian itu ibaratnya adalah sinar X-ray yang dipaparkan untuk melihat yang kalian lihat kan bayangan dari jari kalian ya, yang ada di tembok. Temboknya itu ada sebagai film. Nah, kalau misalnya jarak dari jari kalian deketin ke tembok itu lebih dekat, ukurannya kan nggak membesarkan ya? Iya. Iya. Tapi kalau misalnya jaraknya itu jauh dari tembok, itu ukurannya membesar kan? Nah, itulah magnifikasi. Cara aku video sharing ini, videoku muncul nggak? Kelihatan nggak? Oke. Iya, kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya magnifikasi itu adalah pada jika si struktur itu jauh dari kasetnya, jauh dari tempat untuk melihatnya. Jadi kayak kasetnya itu kan kalau misalnya proyeksi PA itu kasetnya kan di interior ya. Kalau PA filmnya kaset filmnya itu ditaruhnya di mana? Anterior bukan? Tadi. Ditaruhnya di anterior kan? Anterior. Nah, jantung itu lebih anterior atau posterior posisinya? Lebih ke anterior. Makanya bayangan ini kan yang kita lihat bayangan si jantung yang ada di kasetnya itu karena posisinya lebih dekat ke jantung, dia akan bayangannya akan lebih mendekati dari ukuran sesuainya, ukuran aslinya. Tadi ya,
yang ibaratnya tuh kayak gitu. Kalian pakai lampu center, terus kemudian kalau jarinya lebih dekat ke layarnya, ke kaca, ke filmnya itu yang kita asumsikan adalah dinding, itu ukuran bayangannya mendekati gambaran aslinya. Tapi kalau misalnya AP kan ditembakin sinarnya, ditembakin cahayanya itu dari depan terus kasetnya di belakang. Nah itu mungkin bayangannya akan lebih besar ada gambaran ketika PA. Bisa dimengerti nggak dengan asumsi seperti itu? Bisa. Oke ya. Nah itu magnifikasi. Cuman nanti, itu Mas, boleh nanya. Gimana? Itu kan tadi kan ditandai kan tanda kuning 2 garis. Nah, tanda kuning itu maksudnya berarti yang atas itu punya batasnya core-nya, terus yang bawah itu batasnya itu toraksnya gitu kan? Atau betul. gimana? 2 Iya, garis betul. kuning itu maksudnya? Betul. Yang ini adalah punyanya kardio, yang ini torak. Terus Tapi bisa ini kan gambaran AP nih. Gambaran AP, gambaran AP kan kita kalau kita asumsikan dia akan lebih mungkin terjadi magnifikasi ya. Jadi CTR-nya ketika di gambaran AP kita perbesar CTR normalnya untuk gambaran AP adalah warnanya ke kuning ya. CTR warna AP, CTR di AP adalah 0,56. Nah ini nanti ngitungnya gimana rasionya ya? Nanti diukur make penggaris. Kalian ukur make penggaris nih berapa senti? Misalnya ini 2 senti, yang ini 3 senti gitu misalnya. Nanti rasionya berapa? Yang kemudian itulah kita buat menentukan dia kardionya itu terjadi kardiomegali atau enggak. Tapi kalau misalnya gambaran PA yang kita tahu ya CTR-nya 0,5. Jadi antara si kardio dan toraksnya rasionya adalah 0,5. Kalau misalnya lebih dari 0,5 dia terjadi kardiomegali. Itu magnifikasi. Balik lagi. Itu ngukurnya dari gimana? mana ke mana, Mas? Ngukurnya dari mana ke mana? Balik lagi. Ngukurnya kalau kardio. Ngukurnya tuh dari mana? Ukurnya itu dari mana? garis terpanjang yang memungkinkan untuk kita tarik C. Terus kemudian ini garis terpanjang yang memungkinkan untuk kita toraksnya. Oke? Oke. Paham. Kita balik lagi. Penetrasi udah ngerti ya. Inspirasi udah ngerti. Terjadi rotasi. Paham. Rotasi tadi rotasi yang ngebedain rotasi ngelihatnya apa? Kepala klavikula sama spinanya ya. Harus bilateralnya sama. Bagus. Terus magnifikasi kita tahu ya tadi magnifikasi itu makanya yang jadi standar dari radiografi itu adalah gambaran PA. Radiografi dari toraks itu adalah PA karena PA gambaran kardionya, gambaran struktur-struktur yang ada di mediastinumnya tidak akan less likely untuk terjadi magnifikasi. Oke. Nah, terus kemudian ada angulasi. Angulasi bedanya sama rotasi itu apa? Ada yang tahu nggak? Kalau angulasi itu sudut penglihatannya gitu lah, Mas. Sudut apanya?
sudut itu fotonya dilihat apa namanya sudut penembakan sinarnya gitu, bukan? Nggak tahu. Betul, betul, betul. Sudutnya ya. Sudutnya Sudut sudut gimana tuh? penembakan sinarnya. Kalau rotasi kan badannya mereng kanan mereng kiri. Kalau Ya, angulasi ngelihat ngelihat dari arah sinarnya, bukan? ngelihat Kalau rotasi itu dari Bentar, badannya aku si buka. pasiennya posisinya bagaimana. Kalau yang angulasi itu eh, Nah, arah sudut dari cahayanya masuk gitu kan? Nggak tahu. oke. Nah, ini aku referensi aku ini ya, William Herring. Jadi nanti teman-teman mungkin kalau mau lanjutin baca di William Herring terus nanti kita diskusi lebih lanjut, boleh banget. Bentar, bentar. Tentang angulasi ya terakhir. Nggak terakhir sih, aku masih mau bahas ada lagi, mudah-mudahan sampai maghrib deh kalau misalnya itu. Jadi kalau misalnya angulasi itu adalah soal pasiennya ini berdirinya sempurna, erek sempurna, atau dia agak tidur gitu. Jadi terus kemudian ini sinar cahayanya. Kursorku kelihatan kan ya? Kelihatan, Mas. Arah sinar cahaya, terus kemudian terlihat si pasiennya kasetnya atau film untuk layar untuk menangkap bayangannya itu di sini. Terus kalau ini adalah erect chest. Kalau erect, dia posisi berdiri kayak gini. Bayangannya, kalau teman-teman make apa center lagi ke dinding, kalau misalnya lurus, erect itu kan kelihatannya akan sama aja ya, akan lebih tidak terjadi magnifikasi. Tapi kalau misalnya cahayanya kalian turunkan, cahayanya kalian arahnya jadi kayak apical lordotik kayak gini, itu kan akan terjadi magnifikasi, ya kan? Bayangannya tuh jadi gede gitu. Tapi kalau di sini kan bayangannya lurus gini, gitu. Terus kemudian bayangan di sini. Tapi kalau misalnya ditembakannya dari sini, bayangannya akan gini, akan besar gitu. Karena yang bagus adalah posisi yang lurus ditembakannya. Kalau misalnya apical lordotik, ya ditembakinnya dari sini, terus kemudian si pasiennya terlihatnya jadi membesar struktur-strukturnya. Terus kemudian ada juga pasien-pasien yang harus berbaring terus. Yang berbaring terus sebenarnya ditembakannya lurus, cuman dia posisinya semi erect kayak gini. Jadi kelihatannya seperti apical lordotik. Jadi bayangannya akan jadi besar. Nah, ini ya contoh apical lordotik chest radiografi. Ditembakinnya dari arah bawah ke atas, kesannya si kardionya ini jadi besar banget. Padahal nggak begitu. Padahal ini orang normal. Nah, kita tahu dia itu arah tembakannya apical lordotik atau enggak, kita lihat dari nah ini udah azan ya. Bentar, kita selesaikan ini dulu. Dilihatnya dari apanya? Dari klavikulanya ya. Nah, ini klavikula yang benar itu adalah yang lurus. Ini gambar standar. Kan klavikulanya harusnya kelihatan nih, bentuknya S gitu ya. Tapi ketika apical lordotik, bentuknya nggak S. Bentuknya malah hanya kayak gini. Nah, itu yang untuk menilai si gambaran
radiologi toraknya itu adekuat atau enggak, bagus atau enggak. Penetrasi tadi kita udah bahas, inspirasi kita udah bahas, rotasi udah bahas, magnifikasi dan angulasi. Gimana? Nah, ini aku mau bahas baru ke penyakitnya. Baru ke penyakitnya ini untuk lateral view kayak gitu ya. Untuk left lateral atau right lateral nanti teman-teman pelajari masing-masing. Nah, ini untuk sesi pertama penetrasi itu melihat spine-nya melewati through the heart atau enggak. Kalau enggak through the heart berarti dia tidak, penetrasinya enggak bagus. Terus kemudian inspirasinya cukup atau enggak adalah ngelihat at least 8 to 9 posterior rib. Dari itu posterior ribs-nya itu adalah inspirasinya kurang atau subinspirasi. Nah, posterior ribs yang arahnya mendatar. Kalau misalnya yang anterior ribs itu yang arahnya yang terjadi angulasi, yang langsung ke bawah gitu ya. Terus kemudian rotasi ngelihat dari spinosus proses, dari kepala dari dari spina pada spine-nya, kemudian harusnya jatuh persis di antara si kepala ini, klavikula. Oke, kalau misalnya dia agak mencong sedikit ke sini, berarti ada terjadi rotasi. Rotasi akan mempengaruhi pembesaran. Intinya ya. Terus kemudian magnifikasi terjadi atau enggak? Nah, itu lihat dari arah mana gitu. Makin dia dekat struktur yang mau dituju itu untuk dicitrakan kasetnya, makin dekat dengan layar, dia akan makin mendekati ukuran normalnya. Makanya PA itu jadi standar karena menggambarkan kardio yang hampir sempurna sesuai dengan ukurannya, tidak terjadi. Terus itu melihat klavikulanya normal, bentuknya S-shape atau enggak. Gitu kan, klavikula harusnya gitu. Oke. Mungkin sampai di situ dulu. Nanti untuk kalau misalnya teman-teman mau lebih lanjut untuk penyakit-penyakit paru itu yang ada di parenkimar kita bahas, terus kemudian penyakit ada di radio itu kita bahas. Jadi kalau misalnya parenkim paru kan ada ada bagian yang alveolar terbentuk, terus kemudian ada interstisial. Nanti gambaran-gambaran radiologinya penyakitnya kayak gimana, aku sih baginya jadi ada patologi radiologi itu ada yang bentuk opak, radio opak, ada yang bentuknya, jelek banget tulisanku. Ada yang bentuknya opak, ada yang bentuknya radiolucent. Ya. Nanti untuk yang opak kan ada air lung disease. Terus kemudian yang opak ada 2, ada air lung disease, ada interstisial. Nanti kita terus kemudian untuk yang lucent kita lebih lanjut juga ada, kalau teman-teman tahu ada lucent itu ada bula, ada dan teman-temannya. Oke, itu take home message-nya untuk pertemuan pada sore hari ini. Kalau untuk belajar tentang pemeriksaan penunjang, stick ke satu buku aja. Kalau radiologi yang aku sarankan adalah William Herring karena gampang. Untuk EKG, kalian baca The Only EKG You Will Ever Need,
atau buku yang lain-lainnya terserah, tapi biar nggak bingung kalian satu buku. Itu mungkin itu aja karena kita udah masuk ke sholat maghrib ya, nanti ya ditutup mungkin. Mel, ada yang mau nanya dulu nggak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makasih buat masih ya teman-teman, ada yang mau. Mungkin kita lanjut habis maghrib di grup ya. Oh boleh. Biar bisa lanjut sampai nanti malam. Ya. Terus besok mungkin atau kapan hari lagi, nanti Mas Irfan mau lanjutin yang tentang penyakit-penyakitnya, ditunggu aja infonya. Ya. Kita share link lagi buat Zoom bareng-bareng. Mungkin kita tutup sesi belajar barengnya dengan berdoa. Ya. Alamin, makasih kepada Mas Irfan dan teman-teman semua. Sekarang dipersilahkan untuk mempersiapkan diri untuk sholat maghrib. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya teman-teman semua. Assalamualaikum. Terima kasih Mas. Waalaikumsalam.